Halo, kembali lagi bersama saya Alfian di channel Kudetek. Kali ini kita bakal review singkat monitor pertama kita di Bekasi, bre. Kita bener-bener butuh banget sama monitor buat sementara. Jadi langsung aja dah, ku beli di harga Rp2.049.000. Ini lagi promo sih. Sekarang harga normalnya udah 2,3 jutaan. Dan ini adalah AOC 24V2Q. Kita baru sampai Bekasi, tapi udah banyak kerjaan menanti. Sedangkan monitor daily drive kita masih pada di jalan karena dikirim pakai kargo dari Batam kemari. Jadi butuh waktu lama tuh. Akhirnya kita beli dah monitor ini dengan budget kisaran 2 jutaan buat kebutuhan editing. Karena ngedit pakai laptop udah layarnya kecil, terus akurasi warnanya kurang bagus. Pilihan dari saya ada 3 nominasi yang bakal saya pilih. Pertama ada Xiaomi 1C, kedua ada Samsung S24R350, dan ketiga ada AOC 24V2Q. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan lihat reviewnya juga, pilihan saya jatuh kepada AOC 24V2Q. Ya walaupun secara spesifikasi ketiganya mirip-mirip, bre. Screen size-nya di angka 23,8 inci sampai 24 inci, panelnya juga udah pakai IPS, refresh rate-nya di angka 75 Hz kecuali Xiaomi 1C yang masih di 60 Hz. Terus alasan saya pilih AOC karena dari segi spesifikasi data color gamutnya lebih lengkap. Di mana Samsung S24R350 cuma tersedia data NTSC di angka 72%, sedangkan buat AOC 24V2Q tersedia data color gamut NTSC 87% dan sRGB 101%. Yang mana ini cukup akurat buat kelas monitor 2 jutaan. Tapi yang jadi alasan terbesar saya milih ini monitor, ya karena DisplayPort-nya itu. Dari kedua monitor tadi masih pakai disap jadul dan HDMI doang. Sedangkan di monitor ini ada DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, port audio, dan port power. Di paket pembeliannya pun kita juga udah dapat kabel DisplayPort. Jadi nggak perlu beli lagi, bre. Thank you AOC. Terus ada adapter 25 watt dan kaki bentuk persegi. Buat stand-nya udah terpasang di monitornya. Ini nih yang saya kurang suka dari ini monitor. I/O panelnya tuh nyatu sama stand-nya, jadi nggak bisa dilepas. Kalau dilihat-lihat nih monitor mirip all-in-one PC ya. Jadinya nih monitor nggak bisa pakai third party stand karena nggak ada Vesamon-nya. Bisa sih pakai stand jepit, cuma ya percuma. Karena stand bawaannya juga nggak bisa dilepas, bre. Kelebihannya screen-nya tuh jadi lebih tipis, bre. Asli ini tipis banget. Kalau dari segi desain sih, ya gitulah. Punya frame yang tipis di bagian atas, kanan, dan kiri. Kebanyakan monitor zaman sekarang gini nggak sih? Frame bezelnya tipis-tipis, kecuali di bagian bawahnya. Itu buat tempat branding AOC dan ada tombol navigasi buat OSD. Yap, betul sekali. Masih pakai tombol, belum pakai joystick. Untungnya tombolnya tuh nggak keras ya. Untuk tampilan OSD-nya sih oke lah. Ada animasinya sedikit. Kan ada tuh beberapa monitor budget yang masih pakai tampilan OSD TV jadul, bre. Di menu OSD-nya standar sih. Bisa atur brightness dan kontras, gamma, DCR, dan overdrive. Menariknya di sini ada preset eco mode. Ada standar, teks, internet, game, movie, dan juga sport. Di menu selanjutnya ada color setup. Di sini ada preset color juga, bre. Ada warm, normal, cool, sRGB, dan user. Bisa diatur sendiri, bre. Dan ada preset low blue modenya. Monitor ini pakai panel IPS dengan refresh rate di 75 Hz, 5 millisecond response time, brightness di 250 nits, kontras di 1000:1, ya cukup standar lah buat kelas monitor 2 juta lebih dikit. Dan dari ketiga monitor tadi, color gamutnya terbilang oke. NTSC di 87%, sRGB di 101%, udah cukup lah buat ngegantiin layar laptop saya. Screen size-nya juga ideal banget di 24 inci dengan resolusi optimal di 1920x1080p. First impresi saya pas lihat warnanya sih ya oke aja. Nggak terlalu wow di 2 jutaan. Karena saya rasa masih banyak opsi monitor 2 jutaan di pasaran. Panel IPS-nya nyaman di mata, view angle-nya nice karena maksimal di 178 derajat, akurasi warnanya juga cukup baik buat sekedar ngedit-ngedit konten ringan ya. Kontrasnya juga pas. Di harga 2 jutaan kita dapat brightness di 250 nits itu standar ya, bre. Kalau buat gaming sendiri gimana, Bang? Dari 60 ke 75 Hz refresh rate sebenarnya bukan peningkatan yang signifikan. Sedangkan response time 5 millisecond juga nggak terlalu kenceng. Yang diharapkan dari monitor ini sebenarnya buat multimedia dan sekedar untuk entertainment aja, atau buat monitor kerjaan. Kesimpulannya, monitor ini masih ada beberapa kekurangan seperti nggak ada Vesamon, stand-nya juga permanen, ergonomisnya sangat kurang karena cuma sekedar tilting doang. Terus nih monitor ternyata rada goyang ya. Tapi itu nggak jadi masalah buat beberapa user mungkin. Yang saya incer dari monitor ini ya DisplayPort-nya dan desain yang minimalis. Oh ya, untuk garansinya gimana? AOC ngasih garansi full 3 tahun. Ini sih yang saya pertimbangkan juga. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video.